Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas untuk prediksi 4 match yang akan kita bawakan untuk besok ya mas, hari ini Pak D akan review build JP kita kemarin, karena kita berhasil JP di build sore kemarin ya mas. Dan ini buildnya ya mas, sayang sekali kita di sini LH1 ya kan mas, karena skornya kemarin ini 1-0 ya kan mas, nggak mau satu sama ya kan mas. Kalau satu sama jelas kita full senyum ya kan mas. Dan ini build yang Pak D share di grup ya mas. Nah ini oke, mulai jam 5 sore kan mas, dan ini sesudah JP ya mas. Oke, dan ini hasil dari prediksi di match kemarin ya mas, prediksi konten kita kemarin ya kan mas. Untuk di match yang pertama di sini kita loss ya mas, di over under kita win ya kan mas. Untuk di match yang kedua di sini kita WH ya mas, menang separuh di handicap, dan di sini kita seri ya mas. Dan untuk di match yang ketiga di sini kita loss ya mas, di sini juga loss ya mas. Oke. Dan di match yang terakhir di sini kita WH ya mas. Untuk di operander di sini kita WH juga ya mas. Sayang sekali build konten kita kemarin L1 di sini ya mas, sayang sekali ya mas. Oke. Untuk single boom kita kemarin kita meledak satu build ya mas, sayang sekali mas. Untuk di match single boom Liga Wakanda di sini kita seri karena skor akhir 1-0 ya kan mas. Untuk di sini kita win pool ya mas. Oke mas, Pak D ucapkan selamat bagi mas-masnya yang udah ngekor build Pak D kemarin sore ya mas, karena kita berhasil JP di grup WhatsApp Pak D kan mas. Pak D ucapkan selamat ya mas. Dan Pak D ingatkan lagi mas, bagi mas-masnya yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas, no bayar-bayar, no mahar-mahar, gratis, full gaspol mas. Lanjut, kita masuk ke 4 match ya mas. Di match yang pertama yaitu ada Lokomotif Plovdiv melawan Levski Sofia. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan lek-lekan. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/3/4. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Lokomotif Plovdiv berada di peringkat 2, sedangkan Levski Sofia sendiri mas di sini berada di peringkat 6. Dan untuk 5 laga terakhir Lokomotif Plovdiv sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Levski Sofia sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini Levski Sofia menang 2 kali dan Lokomotif Plovdiv menang 1 kali. Sisanya mereka seri mas. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Lokomotif Plovdiv. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di lek-lekan. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2/3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-0 dimenangkan tim tuan rumah yaitu Lokomotif Plovdiv. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara mas, di sini tim tuan rumah diunggulkan daripada tim tamu ya kan mas. Apalagi di 5 laga terakhir masing-masing dua tim ini mas, di sini Lokomotif Plovdiv belum pernah kalah sekalipun. Oke mas, lanjut kita masuk ke match yang kedua yaitu ada Sao Paulo melawan Atletico Mineiro. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4 dan setengah. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2 dan 2/4. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Sao Paulo berada di peringkat 8, sedangkan Atletico Mineiro sendiri mas, di sini berada di peringkat 13. Dan untuk 5 laga terakhir Sao Paulo sendiri mas, di sini 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir Atletico
Mineiro sendiri mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini Sao Paulo menang sekali dan Atletico Mineiro sendiri mas, di sini menang sekali juga. Sisanya mereka seri mas. Dan di Sao Paulo sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Atletico Mineiro sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu poin besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Sao Paulo. Dan di handicap mas sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu poin besar mas, kemungkinan skornya 1-0 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu Sao Paulo. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara mas, di sini Sao Paulo diunggulkan daripada Atletico Mineiro. Dan di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini mas, statistiknya lebih diunggulkan tim tuan rumah. Lanjut kita masuk ke match yang kedua, yaitu ada Pasco melawan Gremio. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan lek-lekan dan 1/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4 dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Gremio berada di peringkat 4, sedangkan Pasco sendiri mas, di sini berada di peringkat 20 di zona degradasi. Dan untuk 5 laga terakhir, Pasco sendiri mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir, Gremio sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini 3 kali menang Gremio dan sisanya mereka seri mas. Dan di Pasco sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Gremio sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu poin besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Gremio. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di lek-lekan. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu poin besar mas, kemungkinan skor 1-2 dimenangkan tim tamu, yaitu Gremio. Dikarenakan mas, di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini Pasco belum pernah menang sekalipun, karena di 5 laga terakhirnya dimenangkan oleh tim tamu, yaitu Gremio. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir, yaitu ada Coritiba melawan Bragantino. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan lek-lekan dan 1/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4 dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Bragantino berada di peringkat 6. Sedangkan Coritiba sendiri mas, di sini berada di peringkat 18 di zona degradasi. Dan untuk 5 laga terakhir Coritiba sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Bragantino sendiri mas, di sini 1 kali menang, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini Coritiba menang 3 kali dan Bragantino menang sekali. Sisanya mereka seri mas. Dan di Coritiba sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain, sedangkan di Bragantino sendiri mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu poin besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Bragantino. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di lek-lekan. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu poin besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim tamu, yaitu Bragantino. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara mas, di sini diunggulkan Bragantino ya kan mas. Karena peringkat klasemen sementara mas, di sini Coritiba berada di zona degradasi ya mas. Sedangkan Bragantino sendiri di sini berada di peringkat 6 ya kan mas. Jelas jauh sekali dengan Coritiba. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa
Dan jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Utamakan prediksi masing-masing. Ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas, nu bayar-bayar, nu mar-mar, gratis, full gaspol mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.